Oke, kali ini saya serahkan kepada Kang Sahabat Noah selaku moderator pada diskusi kita kali ini. Mangga kepada Kang Sahabat Noah dipersilakan. Ya, siap. Cek suara aman. Apakah aman suara, brother? Oke. Masuk. Ini gerak-gerak gak? Gerak. Lumayan lah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di sesi Podbar Babu. Sekarang sesi baru ya. Nah, ini panjang singkatannya ya. Akronimnya panjang. Jadi Podbar Babu itu podcast barikade bahas buku sebagai perayaan dari follower Instagram yang telah mencapai 1000. Yeay. Follower asli ya. Maaf. Berapa itu bayar followers? Itu ori followersnya ya. Maaf. Udah beli kan? Oh enggak tuh. Malu atuh kami beli. Lain maksudnya bisi jual di hack. Aman. Oke, jadi sebelumnya buat para penonton ya, sinyal saya rada berat. Jadi sekarang moderatornya ada 2. Nah, moderator pertama itu saya sebagai Sahabat Noah, moderator kedua ada Kang Penasaran yang backgroundnya warna putih, rambut emo. Nah, itu moderator 2, jaga-jaga kalau sinyal saya hilang, saya menghilang, ya dia yang melanjutkan ya. Gimana Kang Penasaran, aman ya? Pakai wifi kan? Saya mah enggak, jadi agak berat. Tidak di-sharing dulu ya. Aduh, oh iya siap. Nah, jadi hari ini kita akan memulai program baru bahas buku. Nah, bahas buku ini kemarin kita memutuskan untuk membahas salah satu buku ya. Bagaimana pemilihan bukunya? Ya buku yang ada PDF-nya aja gitu, yang ada aja gitu. Nah, bukunya itu tentang bukunya karangan Ustadz Abdul Somad yang berjudul 37 Masalah Populer. Jadi insya Allah akan ada 37 sesi ke depannya gitu. Nah, sekarang satu bab dulu aja gitu karena durasi juga ya. Ini juga belum tentu tamat satu bab tuh sebenarnya ya. Nah, tadi apa judulnya? Maaf. Judul bukunya itu 37 Masalah Populer. Nah, 37. Oh iya. Nah, aman itu. berarti ya. Ini kita bahas bab dari bab 1 sampai ke depannya gitu. Kang penasaran PDF-nya udah diunduh, udah di-download? Ya, kayaknya udah di-download. Udah. Wah. Udah. Oke. Nah, jadi delay asli. Jadi untuk sistemnya tuh nanti kita baca bergiliran lah gitu ya. Nanti bisa per paragraf atau per bagian atau per apa gitu ya. Nah, nanti setiap ada opsi buat menanggapi materi atau materi yang belum dipahami kita bisa bahas bareng-bareng lah gitu. Jadi untuk edisi kali ini bukan lebih ke sharing ya, tapi lebih ke belajar bareng gitu ya dari suatu materi. Nah, jadi nanti bisa bersuara ya masing-masing. Sip, ya. Oke, nah sekarang berarti kita mulai share screen ya. Sistemnya share screen. Jadi biar penonton juga bisa ikutan baca juga, ikutan memahami bareng-bareng. Nah, kan penasaran coba di share screen dulu dong. Nah, jadi nanti layar besarnya itu share screen. Nah, layar kecil-kecilnya tuh Sherlock gitu ya. kita. Wah. Kan layar besar di share screen ini. Nah, ini keren. Coba di zoom dikit Gil. Gil, Kang penasaran, di zoom dikit Kang penasaran.
nggak ada itu. Itu tuh yang ada gambar plus. Plus coba klik plus. Udah kegedean, turunin dikit, turunin dikit. Pas, pas, pas. Nah ini ada bab pertama ya gitu ya. Babnya itu tentang makna khilaf dan ikhtilaf. Nah gitu kita akan bahas ini dari apa yang telah dijelaskan oleh UAS gitu ya. Ini mungkin nanti ada bahasa Arabnya gitu ya. Untuk bersingkat waktu mungkin nggak apa-apa kalau bahasa Arabnya nggak dibaca. Yang penting yang Latin dibaca semua gitu. Nah mungkin kita mulai dari membaca dulu. Mau dari siapa nih? Dari Anda sendiri saya kira. Wah, memang sudah seperti itu ya kemarin-kemarin juga. Oke. Ya, maksudnya Ah. dicontohkan terlebih dahulu gitu. Kita Oke, oke. habis dibaca terus gimana ini? Habis dibaca tuh nanti kita apa ya istilahnya tuh di react gitu. Beri reaksi kalau ada gitu. Misal ada yang belum paham di sini, atau ternyata ini tuh relate sama yang zaman sekarang atau apa gitu. Oh gitu. Siap. Ya, ini mah bahas bareng aja. Oke, saya mulai ya. Pertama makna khilaf dan ikhtilaf. Untuk mengetahui makna kata khilaf dan ikhtilaf, diem jangan di scroll. Untuk mengetahui makna khilaf dan ikhtilaf, mari kita lihat penggunaannya dalam bahasa Arab. Baca Ini berarti ini Arab gundul ya, agak berat. Khalifatuhu mukhalafatu wa khalafa. Itu Arab gundul cukup berat ya. Nah, sorobnya harus dirubur aja dulu. Itu berat. Kita ke Latinnya aja biar mempersingkat waktu ya. Lanjut, di situ ada saya berbeda dengannya dalam suatu perbedaan. Kaum itu telah ikhtilaf jika setiap orang pergi ke tempat yang berbeda dari tempat yang dituju orang lain. Nah, jadi makna khilaf dan ikhtilaf adalah adanya perbedaan. Sebagian ulama berpendapat bahwa khilaf dan ikhtilaf mengandung makna yang sama. Namun ada juga ulama yang membedakan antara khilaf dan ikhtilaf. Di sini dijelaskan. Itu boleh di zoom lagi gak? Nah, zoom sekali lagi Gil. Gil, Kang penasaran. Zoom apa nih? Zoom meeting. Ya eta. Ini kelihatan nggak sekarang? Aman. Kebaca. Dalam mendingan. Nah, oke, saya lanjut. Waduh, kegedean ini ya. Saya baca apa ini? Nah, Ya. segini. Nah, udah segini pas ya. Oke, saya lanjut. Sebagian ulama berpendapat bahwa khilaf dan ikhtilaf mengandung makna yang sama. Namun ada juga ulama yang membedakan antara khilaf dan ikhtilaf. Oke, ke bawah. Nah, ikhtilaf itu adalah perbedaan dengan dalil, sementara khilaf itu perbedaan tanpa dalil. Nah, maka selalu kita mendengar orang mengatakan ulama ikhtilaf dalam masalah ini, atau ungkapan ini adalah masalah khilafiyah. Maksudnya bahwa para ulama tidak satu pendapat dalam masalah tersebut. Oke, next ke bawah. Nah, ini contoh ikhtilaf ulama dalam nas ya. Contoh Quran Surat Al-Maidah ayat 6 nih. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Nah, lalu lanjut ke bawah. Menurut hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Al-Mughirah, sesungguhnya Rasulullah SAW berwudu. Beliau mengusap ubun-ubunnya, mengusap bagian atas serban dan bagian atas kedua khufnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita lihat hadis kedua ke bawah. Nah, dari Anas bin Malik, saya melihat Rasulullah SAW berwudu. Di atas kepalanya ada sorban buatan kotar. Rasulullah SAW memasukkan tangannya dari bawah sorbannya. Beliau mengusap bagian depan kepalanya. Beliau tidak melepas sorbannya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, di sini ada mulai beberapa versi dari hadis ya. Lalu selanjutnya hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengusap kepalanya. Rasulullah menjalankan kedua telapak tangannya ke depan dan ke belakang. Oh gini, ke depan belakang. Beliau awali dari bagian depan kepalanya hingga kedua telapak tangannya ke tengkuknya. Kemudian ia kembalikan lagi ke tempat semula.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sampai situ ketangkap lah ya. Jadi di hadis itu ada tiga sumber lagi yang menjelaskan ayat Al-Quran tadi gitu. Bisa dilanjut ya? Boleh, Oke. boleh. Ya, tahan. Oke, sip, tahan segini. Nah, menyikapi ayat dan beberapa hadis tentang mengusap kepala di atas, nah muncul beberapa pertanyaan. Bagaimanakah cara mengusap kepala ketika berwudu? Apakah cukup menempelkan telapak tangan yang basah ke bagian atas rambut? Atau telapak tangan mesti dijalankan di atas kepala? Apakah cukup mengusap ubun-ubun saja atau mesti mengusap seluruh kepala? Nah, disinilah muncul ikhtilaf di antara ulama. Nah, gitu. Jadi ada perbedaan pendapat. Awal mulanya tuh dari sini katanya gitu. Para ulama ini boleh saya lanjut ya tentang. Jadi minimal saya tentang wudhu lah gitu misal. Para ulama berijtihad, maka ada beberapa pendapat ulama tentang mengusap kepala ketika berwudhu. Pendapat pertama dari mazhab Hanafi. Nah, dari Imam Hanafi itu katanya wajib mengusap seperempat kepala sebanyak 1 kali, seukuran ubun-ubun. Aduh, kalangan, di atas 2 daun telinga, bukan mengusap ujung rambut yang dikepang atau diikat. Meskipun hanya terkena air hujan atau basah bekas sisa air mandi, tapi tidak boleh diambil dari air bekas basuhan pada anggota wudhu yang lain. Misalnya air yang menetes dari pipi diusapkan ke kepala, ini tidak sah. Nah, jadi dalil mazhab Hanafi itu pertama mesti mengikuti makna mengusap menurut urf atau kebiasaan pada umumnya gitu ya. Nah, menurut Imam Hanafi kedua, makna huruf ba pada ayat biru usikum yang Al-Maidah ayat 6 tadi katanya, artinya itu menempel. Nah, menurut kaidah, jika huruf ba masuk pada kalimat yang diusap, maka maknanya mesti menempelkan seluruh alat yang mengusap. Maka mesti menempelkan telapak tangan ke kepala. Jika huruf ba masuk ke alat yang mengusap, maka mesti mengusap seluruh objek yang diusap. Jika seluruh telapak tangan diusapkan ke kepala, maka bagian kepala yang terkena usapan adalah seperempat bagian kepala. Nah, itulah bagian yang dimaksud ayat mengusap kepala. Lalu dalil ketiganya yaitu hadis yang menjelaskan ayat ini, yaitu riwayat Abu Dawud dari Anas. Itu saya melihat Rasulullah SAW berwudu, di atas kepalanya ada sorban buatan kotar. Rasulullah masukkan tangannya dari bawah sorbannya, ia mengusap bagian depan kepalanya, ia tidak melepas sorbannya. Hadis ini menjelaskan ayat yang bersifat mujmal atau umum. Ubun-ubun atau bagian depan kepala itu seperempat ukuran kepala, karena ubun-ubun 1 bagian dari 4 bagian kepala. Nah, ini pandangan pertama dari ikhtilaf tentang wudu dari Imam Hanafi. Kita lanjut. Nah, sekarang masih aman ya, masih dapat terpahami gitu ya. Cukup. Oke, terima kasih suami idaman, emang cerdas suami idaman ini ya. Nah, sekarang kita ke pandangan kedua nih. Menurut mazhab Maliki gitu ya. Menurut Imam Maliki wajib mengusap seluruh kepala. Orang yang mengusap kepala tidak mesti melepas ikatan rambutnya dan tidak mesti mengusap rambut yang terurai dari kepala. Tidak sah jika hanya mengusap rambut yang terurai dari kepala. Sah jika mengusap rambut yang tidak turun dari tempat yang diwajibkan untuk diusap. Jika rambut tidak ada, botak berarti ya, maka yang diusap adalah kulit kepala. Karena kulit kepala itulah bagian permukaan kepala bagi orang yang tidak memiliki rambut. Cukup diusap 1 kali, tidak dianjurkan mengusap kepala dan telinga beberapa kali usapan. Oke. Lalu dalilnya ke bawah lagi. Kalau tidak punya kepala. Kalau tidak punya kepala, meninggoy ya. Meninggal ya. Betul. Iya. Iya, turun dikit. Kang penasaran? Turun dikit. Oke, cukup. Nah, dalil dari Imam Malik itu pertama, huruf ba itu katanya mengandung makna menempel. Artinya menempelkan alat kepada yang diusap. Dalam kasus ini, menempelkan tangan ke seluruh kepala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tempelkanlah usapan air ke kepala kamu." Lalu dalil kedua yaitu hadis riwayat Abdullah bin Zaid. Sesungguhnya Rasulullah mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Ia usapkan kedua tangan itu ke bagian depan dan belakang.
Ia mulai dari bagian depan kepala, kemudian menjalankan kedua tangannya hingga tertengkuk sampai ke belakang. Kemudian ia kembalikan lagi ke bagian depan tempat ia mulai usapan. Nah, ini menunjukkan disyariatkan mengusap seluruh kepala. Nah, ini menurut Imam Malik, ini dalilnya. Aman ya? Aman. Nah, sekarang lanjut ke mazhab Hambali, Imam Hambal. Nah, Imam Hambal ini seperti mazhab Maliki dengan sedikit perbedaan. Pertama, wajib mengusap seluruh kepala hanya bagi laki-laki saja, sedangkan bagi perempuan cukup mengusap kepala bagian depan saja, karena Aisyah mengusap bagian depan kepalanya. Yang kedua, wajib mengusap dua daun telinga, bagian luar dan bagian dalam daun telinga, karena kedua daun telinga itu bagian dari kepala, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah, kedua telinga itu bagian dari kepala. Nah, ini menurut Imam Hambal. Lanjut ke bawah. Ke bawah. Oke, cukup. Nah, ini menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, yaitu wajib mengusap sebagian kepala, boleh membasuh kepala, karena membasuh itu berarti usapan dan lebih dari sekadar usapan. Boleh hanya sekadar meletakkan tangan di atas kepala tanpa menjalankan tangan tersebut di atas kepala, karena tujuan mengusap kepala telah tercapai dengan sampainya air membasahi kepala. Dalil yang diambilnya itu pertama hadis yang riwayat Al-Mughirah dalam Sahih Al-Bukhari Muslim, sesungguhnya Rasulullah mengusap ubun-ubunnya dan bagian atas sorbannya. Nah, dalam hadis ini disebutkan cukup mengusap sebagian saja, yang dituntut hanyalah mengusap secara mutlak tanpa ada batasan. Maka sebagian saja sudah dicukupi. Ke bawah lagi. Nah, jika huruf, kelebihan, oke. Jika huruf ba masuk ke dalam kata jamak atau plural, maka menunjukkan makna sebagian, maka maknanya usaplah sebagian kepala kamu saja. Mengusap sedikit sudah cukup, karena sedikit itu sama dengan banyak, sama-sama mengandung makna mengusap. Itu menurut Imam Syafi'i. Nah, lalu dikomentari oleh Syekh Mahmud Syatut dan Syekh Muhammad Ali As-Sais, dikutip dari Syekh Dr. Wabah Az-Zuhaili. Nah, yang benar bahwa ayat tadi itu yang Al-Maidah, wamsahu birusikum, ya, atau usaplah kepala kamu, itu termasuk ayat yang bersifat umum, gitu ya. Tidak menunjukkan lebih dari sekedar mengusap kepala. Usapan itu sudah terwujud apakah dengan mengusap seluruh kepala, mengusap sebagian kepala sedikit ataupun banyak. Nah, selama dapat dianggap sebagai makna mengusap, adapun makna mengusap satu helai atau tiga helai rambut tidak dapat dianggap mengusap. Nah, jadi tadi udah ada uraian di atas. Nah, pertama dapat dilihat bahwa mazhab itu bukan agama, tapi pemahaman ulama terhadap nas-nas Quran dan Sunnah, teks agama dengan ilmu yang ada pada mereka. Dari mulai pemahaman mereka tentang ayat, dalil hadis, urf atau kebiasaan, sampai huruf ba yang masuk ke dalam kata pun itu ada beda pendapat gitu. Nah, begitu detailnya. Oleh sebab itu, slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah memang benar, tapi apakah setiap orang memiliki kemampuan? Apakah semua orang memiliki alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah seperti pemahaman para ulama? Oleh sebab itu, bermazhab tidak lebih dari sekedar bertanya kepada orang yang lebih mengerti tentang suatu masalah, mengamalkan firman Allah. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Itu kesimpulan pertama. Lalu kedua, ikhtilaf pada permasalahan cabang. Nah, ini bukan permasalahan usul wudhu itu ya. Mereka tuh tidak ikhtilaf tentang apakah wudhu itu wajib atau tidak. Yang mereka perselisihkan itu adalah masalah-masalah cabang. Apakah mengusap itu seluruh kepala atau sebagian. Demikian juga dalam sholat. Mereka tidak ikhtilaf tentang apakah sholat itu wajib atau tidak. Semuanya sepakat bahwa sholat itu wajib. Mereka hanya ikhtilaf tentang cabang-cabang dalam sholat. Apakah basmalahnya dibaca sir atau jelas, atau dibaca jahar. Sir itu samar atau jahar jelas itu. Apakah mengangkat tangan sampai ke bahu atau telinga dan sejenisnya. Itu kesimpulan kedua. Lalu kesimpulan ketiga, nah, tidak membidahkan hanya karena beda cara melakukan. Yang mengusap seluruh kepala tidak membidahkan yang mengusap sebagian kepala. Demikian juga sebaliknya. Selama perbuatan itu masih bernaung di bawah dalil yang bersifat umum. Ikhtilaf tidak hanya terjadi pada masa generasi khalaf atau belakangan. Kalangan salaf, generasi 3 abad pertama Hijriah, para sahabat Rasul, tabi'in dan tabi'in pun juga ikhtilaf dalam masalah-masalah tertentu. Nah, itu kesimpulannya. Nah, gimana nih? Dapat kegambar kali ya? Gimana? Kang penasaran gimana? Dapat dipahami Kang penasaran ya?
Ya, Atau dari Kang Suami dapat, Idaman dapat. dapat dipahami Sebetulnya ya? saya juga tipe orang yang melakukan itu ya seenaknya aja gitu. Jadi nggak terlaku ke satu gitu. Kadang bisa satu ya ke situ, kadang ke situ ya gitulah. Ternyata ya tidak itulah. Jadi semua itu ya bisa dipakai gitu kan intinya, tidak bisa saling Iya, menyalahkan kayak gitu. Jadi oke, apapun yang dipakai betul ya itu betul. benar gitu. Ya yang penting Siap, siap. berdasar kepada dalil yang umum tadi kayak gitu. Oke, Oke, oke. mengerti Kang Ya sahabat. saya sepakat sama Kang Penasaran sih. Ini Kang Penasaran juga sambil baca ya, scroll-scroll itu ya, jangan jahil doang ya. Betul. Oke, ya siap. Eh kalau saya juga sama sih kayak Kang Penasaran. Cuman kalau kata suatu ulama tuh karena Indonesia tuh mazhabnya Syafi'i gitu ya. Jadi lebih condong ke fikihnya Imam Syafi'i gitu. Tapi kalau mau yang lain juga gak apa-apa karena semuanya juga ada dalilnya kayak gitu. Kalau Kang percaya prokes gimana? Aman sejauh ini Kang percaya prokes? Kalau dari berdasarkan pengalaman kan, saya tuh dalam beberapa kajian, terus dalam beberapa artikel yang saya baca tuh kan, karena ada yang misalnya, mulai dari cara wudhu nih, ada yang misalnya hidung itu kan misalkan dihirup gitu, ada yang langsung dibersihin langsung itu. Yang saya lihat kan itu jadi perbandingan juga kan ya. Iya, Dan setelah saya lihat, oh ternyata eh, nggak mutlak satu aturan gitu, ternyata ada iya, ada dalil-dalil yang bercabang gitu, misalkan dari satu bicaranya ini, dari itu bicaranya ini gitu kan. Tapi memang awalnya agak bingung gitu kan, misalnya ini yang benar yang mana sih gitu. Ya untungnya kalau misalnya orang itu memaklumi, oh iya misalkan karena orang yang mendeklar itu berdasarkan dalil yang beda-beda, ya mungkin masih wajar gitu. Tapi masalahnya kalau misalnya orang yang, kan banyak yang tidak nggak toleran sama yang beda dikit gitu kan, ini pasti bakalan bener-bener gitu. Ini yang satu maksa paling benar, dan satu ini maksa paling benar. Dan setelah saya lihat lagi, ya semuanya memang secara logika benar gitu kan. iya itu. Saya lihat. Nah jadi saya positif thinkingnya, ini sih ya, ya penting kan intinya juga membersihkan gitu kan, selama ya kalau misalnya wudhu gitu kan rukunnya benar gitu kan, dan Iya, nggak ngasal seenggaknya gitu kan. Kan kayak waktu Jumatan nih, oh iya ini bersihnya kayak kurang bersih gitu kan, asal asal cebur gitu, asal asal siram gitu kan. Dulu juga gitu. Dan jadi pemahaman baru juga buat saya dan depannya gitu, misalkan oh ya harus begini, jadi mulai jadi oke, oke. bisa jadi kebiasaan baru gitu nantinya. Siap, siap, siap. Jadi memang ada berbagai pandangan gitu ya. Nah, dari Kang Percaya Prokes, terima kasih. Suami Idaman kira-kira ada sesuatu gini Kang Suami Idaman? Ini Kang Suami gue Idaman kan pernah pernah gondrong Kang Suami Idaman tuh. Nah, jadi gimana mengusap tuh kalau kegondrongan gondrong? gitu. Ini sebenarnya ini pertanyaan yang akan saya tanyakan sebenarnya, akan lempar itu kalau gondrong gimana ya? Nah, itu nanti Kang Suami Idaman dibaca lagi ya menurut para imam mazhab tuh kayak gimana. Nah, itu. Nah, cuman ya itu. Yang penting ini menjelaskan bahwa perbedaan pendapat itu hebatlah para ulama tuh saling respect gitu ya. Saya juga oh ya saling respect mereka gitu ya. Jadi ini baru satu kasus loh. Ini baru satu kasus tentang Waduh, musab kepala. Ada oh iya, kasus-kasus yang lain nih. iya. Udah, Nah ini ini kita bahas segini gitu. Kayaknya kalau kebanyakan itu nih, maksudnya oh, dari mazhab ini, maksudnya kalau kalian pakai yang mana, misalkan itu ada di studi kasus maksudnya yang orang-orang mah bukan studi kasus, komentar mungkin kan ada tuh kalau benar tuh misalkan pertanyaan-pertanyaan tuh kalau harus
Papa tuh mau ngupas rambut ya. Terus tadi jadi tahu juga kalau nggak ada rambutnya kan jadinya kayak gimana, makanya dia pakai pakai mazhab yang ini mungkin kan. Ah iya. Lalu tapi kan kebanyakan sekarang tuh kalau orang lihat untuk mengusap kepala ya, sebenarnya kan kepala ya. Iya. Dan rambut itu termasuk dari kepala gitu. Tapi kan sekarang tuh apalagi perempuannya biasanya perempuan itu kan ya biasanya cuma diusap-usap gitu. Iya. Dan alhamdulillah ya menurut saya tuh ini bahasan yang baik gitu dan juga mencerdaskan gitu. Nah, untuk Iya. para netizen di luar sana gitu ya kurang paham kan misalkan atau gimana, nah ini alhamdulillah ya ini baru dan bagus lah, menarik, jadi belajar bersama menurut saya, terus diperjuangkan kayak gitulah. Siap. Masih ada ratusan halaman yang harus kita bahas, jadi enjoy lah. Di proses ya. Iya. Iya. Nah, jadi baru satu kasus kita ya, baru kasus mengusap kepala dari tilap nih. Nah, jadi mau dibahas apa lagi nih? Mau masih di kasus mengusap kepala kah atau ada kasus baru nih ke bawah nih? Kira-kira. Dan mungkin dari sini dari kasus mengusap kepala ada suatu permasalahan atau ada yang harus didiskusikan atau enggak gitu, takutnya ada. Nah, ya barangkali Kang penasaran. Kira-kira. Gini paling. Nah, gimana coba? Tapi ini ya harus mungkin di sini ada yang tahu gitu. Kalau misalkan orang bener ya, baru kebayang yang nggak ada, yang mohon maaf ya, misalkan yang tuna apa sih, tuna netra, tuna wisma, misalkan nggak ada tangannya ya misalkan, itu juga bukan hanya mengusap kepala ya misalkan, tapi berwudu dan sebagainya, apakah nggak harus tangan kan, berarti ya diusap kepala tuh harus ada tangannya, yang nggak ada tangannya gimana ya itu. Sementara kalau nggak salah tuh mengusap kepala itu salah satu wudu yang wajib kan ya? Ya, Enggak sih. rukun, salah satu rukun ya. Rukun wajib gak sih? Pokoknya Iya, rukun. tangan, Jadi muka. kalau nggak ada nggak sah gitu. Iya kan. Nah, yang tangannya itu gimana kayaknya? Saya juga jadi mikir gitu ya. Apakah ada rukso atau gimana? Apakah diwuduin gitu? Aduh, ini kita harus tanya sama penulis bukunya langsung. Iya benar ya. Iya. Kalau Soalnya ini rukunnya nggak yang wajib kan, kayak hidung mungkinnya, kumur mungkin itu bisa kan, nggak apa-apa. yang Karena kan yang iya wajib betul. tangan, ini kepala kan wajib itu harus diusap. Nah, nggak ada tangannya gimana gitu. Kayaknya Allah kan maha baik, mungkin dingin atau enggak dibasahin langsung dikucurkan berenang. Nah iya mungkin jadi ngambil mazhab yang airnya ke kepala apa kepala tuh banyak gitu ya. Iya masih basah ya. Ya soalnya tadi yang dibahas tuh di mazhab cuman yang nggak ada rambut. Kalau nggak ada tangan di sini belum dibahas. Jadi mungkin jarang mungkin ya, karena kan judul bukunya kan masalah populer. Ya. Karena orang-orang kan ya itu jarang lah yang tunanetra, orang-orang spesial dari Allah lah itu malah gitu. Oke. Keren. Oke. Kalau saya sih udah aman sih masalah usap kepala lah. Jadi paham lah, ada beberapa pemahaman dari dalil-dalil itu sama para ulama. Apakah kita lanjut ke kasus selanjutnya ke bawah? Lanjut. Oke, kita coba scroll ke bawah. Kang penasaran? Coba Kang penasaran. Sebenarnya ini kan di buku tuh di PDF yang bab 1 tuh ada 21 halaman. Kayaknya nggak mungkin tamat sekarang juga, jadi nanti paling dibikin part 2 mungkin ya gitu, biar runtut gitu. Nah ini siapa yang mau baca nih?
rada haus juga sebenarnya ya baca teh. Enggak. Ini Kang penasaran? Baca gak penasaran? Berapa? Mau baca nggak tuh kasus kedua tentang ini di zaman sahabat ya, di zaman sahabat ada ikhtilaf saat Rasulnya tuh masih hidup. Mau baca gak Kang penasaran? Oh, Ibnu Omar loh. An Ibnu Omar. Wah, mah. Qala Nabi Oh, sallallahu oh, alaihi wasallam. Masya Allah. Lanjutkan. Mau Kang penasaran baca? Ini orang langsung ke artinya, Wak. Oh ya udah, ya udah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siapa ini? Ya, Kang penasaran deh biar berurutan atau. Oke. Karena Kang sahabat Noah tadi ya berikan amanah kepada saya, maka saya harus, karena pembahasan sebelum kita pernah amanah ya. Kang suami idaman di mute dulu Kang suami idaman. Ini rada rame ya. Seperti di alun-alun. Oke, lanjut. Ya, ini jadi tadi ya, seputar wudhu. Di sini kita membahas ikhtilaf sahabat ketika Rasulullah SAW masih hidup. Di sini disebutkan dari Ibnu Umar yang berkata, Rasulullah SAW berkata kepada kami ketika beliau kembali dari perang Ahzab, janganlah salah seorang kamu sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Sebagian mereka memasuki sholat asar di tengah perjalanan. Sebagian mereka berkata, kami tidak akan melaksanakan sholat asar hingga kami sampai di Bani Quraizah. Sebagian mereka berkata, kami melaksanakan sholat asar sebelum sampai di Bani Quraizah. Peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Beliau tidak menyalahkan satupun dari mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini membuktikan bahwa para sahabat juga ikhtilaf. Sebagian mereka berpendapat bahwa sholat asar mesti dilaksanakan di Bani Quraizah. Sedangkan sebagian lain berpendapat sholat asar dilaksanakan ketika waktunya telah tiba, meskipun belum sampai di Bani Quraizah. Satu kelompok berpegang pada teks, yang lain berpegang pada makna teks. Inilah cikal bakal ikhtilaf dan Rasulullah SAW membenarkan keduanya karena tidak keluar dari tuntunan sunnah. Setelah Rasulullah SAW wafat pun para sahabat mengalami ikhtilaf dalam masalah-masalah tertentu. Itu bagian saya. Oke, itu kasus kedua. Kok singkat ya? Saya tadi panjang. Itu orang-orang terpilih biasanya yang pendek-pendek gitu. Oh iya. Oke. Ini ya tadi yang saya baca, ya, siapa tahu ada teman-teman dari Kang Sahabat Noah, Kang Suami Daman, atau Kang Persep Prokes ini ya, yang ingin menanggapi gitu ya terkait ini. Sebenarnya ini juga pengalaman juga sama saya gitu. Ya ada juga lah gitu ya. Ya seperti kita dalam perjalanan biasanya kan ketika waktu sholat telah tiba kayak gitu ya, kan nunggu sampai dulu kayak gitu sebagainya, ataupun harus berhenti dulu untuk bisa melaksanakan sholat tepat waktu kayak gitu. Ya sebetulnya ini pengalaman saya juga kayak gitu. Pernah debat lah waktu itu ya, dan ternyata di sini diperbolehkan dua-duanya kayak gitu. Itu sih kalau dari saya gitu, pernah menanggapi ini kayak gitu. Mangga untuk Kang Sahabat Noah atau Kang Suami Idaman menanggapi, mangga. Ya, kalau dari saya sih ya Rasulullah membenarkan keduanya gitu. Jadi dari satu hadis ada dua pemahaman, Rasulullah juga membenarkan keduanya gitu, gak ini benar ini salah itu Rasulullah. Ini pas Rasulullah masih hidup gitu malah. Ya itu aja lah. Oh ya. Baik, kemudian Kang Suami Daman, mangga. Oke, keren ini. Jadi sebenarnya bukan masa ikhtilaf ini harus dicerdaskan ya gitu. Karena harus ada contohnya dikisahkan kayak gini gitu, karena fenomena yang sekarang itu gitu dengan berbeda pendapat ataupun berbeda gaya atau berbeda apapun itulah gitu selalu ribut gitu. Tapi ternyata gitu bagusnya pada zaman-zaman dahulu ketika zaman Nabi Muhammad SAW gitu, para sahabat juga ada ikhtilaf kan, ada suatu perbedaan, tapi ya
nggak berantem juga gitu, malah saling toleransi gitu. Dan ini mungkin menjadi suatu pelajaran lah kepada kita semua, mungkin ya, jadi tahu gitu. Jadi kalau misalkan memang ada yang beda pendapat mengenai cabangan yang tadi, ataupun perbedaan pendapat dan sebagainya, harus mewajari dan memakluminya mungkin ya, karena otak kita pun berbeda gitu ya, mata pun juga berbeda, bahkan yang kembar juga kan beda gitu ya. Ini saudara kita juga kan ada yang kembar gitu, kembar juga beda gitu kan, ada yang beda ya. Jadi harus toleran kan, toleransi. Oh iya ya beda, oh iya beda gitu. Selama gitu kan masih ada di jalur yang benar lah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja mungkin komentar dari saya mah, ini sungguh kisah yang sungguh menarik ya. Oke, Masya Allah ya dari Kang Suami Zaman. Mungkin ada penambahan tanggapan dari Kang Percaya Prokes yang tadi sangat khusus sekali ya kayaknya mendengarkan. Enggak? Ya kan tadi juga kan saya sempat bahas yang soal perbedaan pendapat gitu kan, yang kuno-kuno kan gara-gara pendapatnya beda apa benar-benar. Terus Kang Suami Idaman juga membandingkan antara zaman sekarang dengan zaman dulu. Memang saya kalau bandingin antara zaman dulu dengan zaman sekarang agak jidat gitu. Soalnya kan kalau saya lihat bandingin zaman dulu zaman sekarang kan cari ilmu gampang, tinggal nyari, tinggal ketik-ketik set udah selesai. Tapi kalau misalnya udah dikasih tahu yang ini gitu, gak mau percaya gitu. Malah lebih percaya yang bohong daripada yang benar gitu. Kan kadang saya suka debat di internet gitu kan, buang waktu juga sih. Kan saya lihat ada yang bilang yang satu topik ya, ada yang caranya yang bahas dengan cara A, ada yang dengan cara B. Padahal yang dilihat itu kan sebenarnya dua cara itu sama gitu kan. Tapi karena pada dasarnya orang-orang yang bersangkutan itu krisis toleransi, jadi nggak mau percaya satu sama lain gitu. Jadi merasa pangainan gitu kalau kasarnya mah. Jadi satu hal yang harus orang punya tuh ya, itu orang harus bisa respect each other lah, saling menghargai gitu. Kalau misalnya ya udah gitu, kita beda pendapat, ya udah beda pendapat gitu. Jangan sampai kita berpendapat A, dia berpendapat B. Kalau misalnya kita tahu dia berpendapat B, jangan paksa dia berpendapat A juga gitu kan. Isi otak orang itu kan beda-beda gitu kan, kalau kata Kang Suami Idaman barusan ya. Jadi semua orang tuh punya pandangannya masing-masing gitu. Kayak misalnya misalnya sholat jamaah gitu, ada yang bilang, wah harus pas waktu kedua, oh nggak bisa, ada yang harus waktu pertama gitu. Kan kalau dilihat-lihat kan memang kondisional gitu kan. Ya Allah juga paham gitu kalau misalnya umatnya sedang uzur, jadi dipermudah gitu sama Allah. Itu yang sekiranya kita harus tahu gitu. Mungkin agak basic amat gitu, tapi seenggaknya ngerti lah seenggaknya. Oke, jadi di sini Masya Allah ya dari Kang Percaya Prokes tadi ya tanggapannya. Mungkin ini saya juga ini ya, ini peristiwa tadi yang disebutkan ini ya, yang tadi perjalanan sholat asar ini, apakah benar sama misalnya kita seperti kita misalnya mau ke tempat A gitu ya, tapi pada saat di tengah jalan ya kita sedang ada azan, misalnya azan sholat zuhur misalnya. Nah terus kita berpendapat nanti aja gitu pas di sana sholatnya kayak gitu misalnya. Nah itu sama nggak sih sama peristiwa yang ini gitu kayak gitu? Mungkin ada jawaban nggak dari Kang Sabat atau yang lain? Mungkin ini Kayaknya banyak juga beda sih. dirasakan gitu ya. Apakah sama nggak sih gitu? Apa sebenarnya ini tuh berbeda gitu? Yang dimaksudkan dia tidak akan melaksanakan sholat asar hingga kami sampai di Bani itu maksudnya seperti apa? Gitu. Apakah sama kayak kasus tadi yang saya tanyakan atau gimana kayak gitu? Kalau menurut saya sih beda kayaknya, Kang, penasaran karena konteksnya di hadis jelas gitu sebelum sampai Bani Quraizoh. Jadi pada saat itu aja gitu.
berlakunya hadis ini tuh. Cuman pelajaran yang bisa kita ambilnya yaitu ikhtilaf itu Rasulullah pun membenarkan keduanya. Intinya itu aja. Mungkin kalau kasusnya Kang penasaran tuh nanti kasusnya tuh ke kasus jamak qasar sholat. Nah, itu ada lagi bahasannya. Oh, Ada ikhtilafnya juga gitu. jadi ini ini tuh kayak menunda sholat asar untuk sampai di Bani Quraisy baru sholat kan? Iya, amanatnya itu. Ya nggak sih? Iya, Ya kan yang kasus ini kan menunda sholat asar untuk sampai di Bani Quraisy gitu. iya. Sama dia pingin sholat tepat waktu gitu kan, sholat asar supaya tepat waktu, jadi di tengah perjalanan gitu kan. Yang satu menunda Iya. dulu sampai sholat di Bani Quraisy, yang satu sholat di tengah-tengah gitu. Kayak gitu ya. Ya, Nah ini yang makanya saya nanya satu ini tuh tetap. tujuannya dia. Tahu nggak sih gitu, menunda dan Nah, kalau nggak salah tuh asbabul wurudnya itu jadi emang ada suatu kepentingan itulah ke Bani Quraisy itu. Saya juga lupa detailnya apa. Nah, amanat dari Rasul tuh yaitu yang hadis di sebagian orang tuh memaknai asar tuh ngelaksanainnya pas masuk waktunya. Sebagian lagi memaknai tetap patuh pada amanat Rasul, asarnya nanti aja kalau udah sampai gitu. Waktu tuh mau apa tuh lupa. Nah, cuman dari itu ada kebagi kubu-kubu, ada kubu A yang mau sholat asar pas udah waktunya, ada kubu B yang mau sholat asarnya nanti kalau udah sampai. Habis itu mereka lapor ke Rasul, ini mana yang benar gitu ya. Rasulullah membenarkan keduanya gitu. Dua-duanya sah sholatnya. Jadi intinya Jadi nggak itu ada pelajarannya. Jadi intinya kalau niatnya nggak disengaja buat ditunda-tunda gitu karena memang ada urgensi ya kan. Ya itu. Oh ya, ada urgensi. Ada urusan lah ya. Iya itu. Mungkin Kang Suami Daman kayaknya mulutnya ingin berbicara, mangga Kang Suami Daman. Udah cukup. Jadi mungkin yang kurang tahu mah dari maksud kata Nabi, janganlah salah seorang kamu sholat asar kecuali di Bani Quraizoh gitu. Nah yang saya dengar mah, yang saya ketahui mah, jadi maksud Nabi Muhammad SAW itu perjalanannya itu harus dipercepat gitu. Jadi kalau bisa pas sholat asar tepat waktunya itu di Bani Quraizoh gitu. Maksud Nabi itu kayak gitu sih kayaknya kayak gitu. Nah, namun pas di perjalanan ternyata nggak tepat waktu pas di Bani Quraizoh tuh kayak gitu. Nah, jadi bukan maksudnya Nabi Muhammad tuh ya udah sampai misalkan nih perjalanan sampai Isya mungkin ya. Sampai beres jadi asar dipotong enggak, jadi maksud perkataan Nabi kayak gini tuh harusnya di ya sholat asar itu di Bani Quraizoh itu tepat waktu gitu. Jadi perjalanan itu harusnya dipercepat itu jalannya. Kayak gitu, tapi ternyata gitu, udah adzan nih, belum sampai tapi udah adzan kayak gitu. Makanya ada perbedaan ikhtilaf nih. Kayaknya harus wajibnya tepat waktu. Kata Nabi ada mengenut teks ya, ke teksnya gitu. Kata Nabi dasar harus sholatnya di sini gitu. Jadi sama-sama benar gitu, nggak apa-apa gitu. Karena ya kan otak kita namanya itu apa sih? Otak kita itu terbatas lah ya, terbatas. Jadi nggak semua paham maksud apa yang Nabi maksud kayak gitu sih. Jadi mungkin kayak gitu. Oke, terima kasih Kang Suami Daman. Mohon maaf ya, ini orang awam yang tidak tahu jadi pikirnya kemana-mana gitu. Ya, pikir kayak gitu. Sama, kita semua sama ya. Saya pikir sama kita kalau semua saya sholat masjid di sana misalnya di Sumedang, tapi di Nangor udah ajan gitu. Nah, pokoknya saya mau sholat Sumedang gitu, Sumedang gitu. Jadi ini hanya berlaku di masa zaman Rasulullah aja gitu kan. Pada saat perintah Rasulullah SAW lah kayak gitu. Oke. Wah mantap ya, jadi banyak ilmu baru nih.
sebagai selingan aja gitu ya. Takutnya ada yang sama kayak saya gitu ya, berpikirnya, oh karena hadis kayak gini, berarti saya nggak apa-apa dong kayak gini gitu kan, takutnya seperti itu. Jadi ini untuk menjelaskan lebih detail lah mengenai ini hadis riwayat Bukhari kayak gitu. Mungkin itu ya kalau dari saya tadi. Bab selanjutnya mungkin kita serahkan lagi ke yang lain nih karena udah jam 11. Ini coba berapa halaman Kang penasaran, cek dulu Oh iya. bab ini. Bentar doang ini. Kalau pendek digas, kalau panjang kayaknya bentar doang. Enggak, ini ada makna. Orang mah nggak ada maknanya. Coba ke atas lagi. Iya kan, dia sekarang kan ketika Rasulullah telah wafat kan. Ini kan. Ini. Terima ikhtilaf. Nah, yaitu tadi sampai mana sih? Ya itu tadi kan pas Rasulullah masih hidup. Nah, sekarang Ini telah wafat. oh iya, ngelag berarti. Ini telah wafat. Ini mah udah orang baca. Ini mah udah. Iya, yang Rasulullah masih hidup ya udah tadi. Udah tadi. Terakhir itu Nah, yang itu masalah udah itu, yang asal Nah, sekarang itu. yang Rasul. Nah, sekarang Rasul udah wafat. Gimana nih, mau satu kasus lagi atau kita cukupkan dan simpan buat pertemuan minggu depan? Ya satu lagi lah, tanggung lah. Oke. Saya ingin mengamanahkan kepada Kang Percaya Prokes untuk membaca ini. Enggak? Oke, boleh. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita lanjutkan ke ikhtilaf sahabat ketika Rasulullah telah wafat ya. Oke. Jadi ketika jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah siap dikebumikan pada hari Selasa, jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diletakkan di tempat tidurnya di dalam rumahnya. Kaum muslimin ikhtilaf dalam hal pemakamnya. Ada yang berpendapat kita makamkan di dalam masjidnya, Masjid Nabawi. Lalu ada yang berpendapat kita makamkan bersama para sahabatnya, makaman baki. Nah, jadi ada yang pada nanya gini, mau dimakamin di dalam masjid atau bareng sama-sama sahabatnya gitu. Nah, terus Abu Bakar berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun dari Mahbi itu yang meninggal dunia, melainkan ia dimakamkan di mana ia meninggal. Maka kasur tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pun diangkat, lalu makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digali di bawah kasur itu. Ini membuktikan bahwa para sahabat ikhtilaf baik ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup maupun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Namun ketika ikhtilaf itu diselesaikan dengan tuntutan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang saya tangkap di sini tuh, walaupun ada yang pada nanya mau dimakamin di masjid atau di tempat pemakaman baki bareng sama sahabatnya, kita lihat dulu ini sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh mau wasiat dimakamin di mana gitu. Jadi awalnya mah dari wasiat dulu kalau saya lihat di sini. Ini lanjut lagi nggak? Bawahnya kasus baru bukan ya? Kalau kasus baru kita react dulu, berarti react dulu ke sini. Oke. Kalau dari saya sih, ini semakin menggambarkan suasana yang apa ya, beda pendapat tapi saling respect gitu, saling menghargai pendapatnya, bagus lah gitu. Dimana saat itu juga Abu Bakar kan orang terdekat Rasulullah, sahabat Rasulullah yang paling dekat ya, dan patuh pada Abu Bakar meskipun punya pendapat masing-masing juga gitu. Kalau saya kagum di situnya sih. Kang suami idaman kira-kira nih gimana nih? Iya, jadi sebenarnya harus dicontoh ya.
sikap perbedaan pendapat yang di sini gitu. Artinya kan ada dua pendapat ya. Awalnya ada dua pendapat kan. Namun ternyata terselesaikan dua pendapat ikhtilaf itu tuh terselesaikan oleh bukan pendapat Abu Bakar, tapi pendapat Nabi yang didengar oleh Abu Bakar. Kayak gitu sih. Terselesaikan artinya ini juga kan bukan pendapat Abu Bakar tapi pendapat Nabi Muhammad SAW. Artinya apapun kita ada perbedaan pendapat, makanya semuanya harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Maka selesailah sudah hal itu. Nah kan kalau dua pendapat yang di atas kan itu pendapat pribadi gitu. Ini kita makam di masjid aja gitu. Nah ini makam di bersama kerabat. Nah Abu Bakar lalu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW yang bersabda, yang berbicara gitu. Artinya dua pendapat itu terselesaikan oleh pendapat Nabi Muhammad SAW yang didengar oleh Abu Bakar lah gitu kan intinya. Jadi pelajaran lah buat kita semua mungkin. Kita bolehlah berpendapat, berbeda pendapat, tapi sebenar-benarnya pendapat adalah pendapat dari Al-Quran gitu dan juga dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya gak ada lagi pembicaraan atau omongan atau pendapat yang benar di kita itu sekarang tuh. Makanya jangan ada yang merasa paling benar dan sebagainya karena gak ada yang paling benar di zaman kita mah gak ada gitu. Yang ada juga kita berbicara atau mengungkapkan pendapat dari Nabi itu benar kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus berilmu itu benar sih. Berilmu itu harus tahu Al-Qur'annya, harus tahu hadis dan sebagainya supaya tidak dianggap tidak benar mungkin. Udah gitu. Mantap, mantap. Terus Kang penasaran malah nguap nih ya. Gimana ini? Karena penasaran ada yang mau direaksikan nggak dari kasus yang ini? Yuk, Kang penasaran? Tidak ada. Saya sepakat sama tadi Tidak Kang ada ya. Zaman sih tadi. Iya, siap. Ya, luar biasa banget ya, baru 3 kasus udah sangat menambah wawasan, menambah ilmu. Ya karena emang kewajiban kita juga menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, biar kita tuh semakin paham, semakin semakin benar, semakin yakin dalam melaksanakan sesuatu gitu ya. Nah, ini sekarang sudah jam 23.00 WIB ya. Ini kayaknya kasus selanjutnya agak panjang kayaknya ya. Iya nggak sih? Coba Kang penasaran. Cukupkan. Cuman ya, oke, kita sampai halaman ke-6 ke-7 nih hari ini. 6. 6, oke. Nah, berarti kita cukupkan dulu ya sampai 3 kasus. Mungkin sebagai penutup gitu ya. Ini kan program baru gitu ya. Kemarin-kemarin kita hanya mengkop podcast, membahas sesuatu yang lagi viral, yang lagi hot. Kita sharing-sharing apa yang kita dapatkan. Kalau sekarang kan lebih ke kita menelaah sendiri suatu materi dari ulama. Secara tidak langsung ini ada pematerinya gitu. Padahal cuman bentuknya buku ya gitu aja lah kurang lebih. Nah kira-kira menurut penasaran apa ada kesan-pesannya nggak buat program baru ini nih? Apa singkatan gitu? 1 kalimat, beberapa kata boleh lah gitu. Kesan-pesan buat program bahas buku nih gitu. Oke, kalau dari beda buku yang saat ini kita diskusikan ya, saya sangat apresiasi sekali gitu karena apalagi ketika kita dengan orang-orang yang benar-benar belum tahu lebih gitu ya mengenai ilmu-ilmu agama kayak gitu. Misalkan ya saya hanya mengerjakan A, tapi saya nggak tahu B, C, D itu ternyata ada gitu loh. Nah itu menjadi nilai plus sendiri pada kegiatan kita kali ini kayak gitu. Dimana ya tadi ternyata
ketika kita wudhu itu ya banyak macamnya gitu. Siapa tahu ketika kita nanti dihadapkan dalam suatu kasus lagi ya kita udah tahu gitu, ternyata oh ini tuh boleh, ini tuh ternyata udah bersumber kayak gitu, nggak cuma satu kayak gitu. Jadi dengan adanya kegiatan ini ya diharapkan lebih berwawasan luas kayak gitu, jadi nggak cuma terpegang kepada satu kayak gitu. Itu sih kalau dari saya Oke, oke, oke. mengenai kegiatan ini kayak gitu. Ya diharapkan bakal terus lah mudah-mudahan sehingga kita bisa menambah ilmu. Ya, oke. Terima kasih Kang Penasaran. Tercerahkan ya, seperti tercerahkan gitu tuh. Oke, lanjut Kang Suami Idaman, kira-kira apa kesan pesannya nih buat program Babu yang baru? Bisa. Jadi apa ya? Ya harusnya kita tuh ini duluan ya sebelum kemarin podcast. Jadi kita belajar dulu. Gak apa-apa, evaluasi. Baru itu. Namun bisa, jadi kita seminggu ini, mungkin minggu depannya kita yang tanya jawab lagi gitu. Terus minggu depannya lagi ini lagi, minggu depannya itu lagi gitu. Mungkin bisa juga kayak gitu. Atau sebulan-sebulan. Namun ini sangat perlu ya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh sahabat Noah ini, sahabat Nuh ya. Seperti ada pemateri ya, di dalam bentuk buku pematerinya. Keren sekali. Oke. Mantap Kang Suami Idaman kesan pesannya ya. Terakhir dari Kang Percaya Prokes, kira-kira kesan pesan dari program bahas buku nih gimana nih kira-kira? Ya pertama ikutan gitu ya, langsung bahas buku. Gimana nih kesannya nih? Ya, ini segmen yang bagus ya, bedah buku. Jadi kalau saya lihatnya ini kita bisa menambahkan minat baca ternyata ya, yang asalnya kita hare-hare bacanya jadi wah, jadi ada semangat untuk baca gitu kan, untuk memperbanyak ilmu juga gitu, karena ilmu itu nggak cuma stuck di satu sumber gitu kan, banyak gitu. Kan kalau misalnya satu buku aja kan, yang satu bahasan itu yang nulis bisa si A, si B, si C. Ini menambahkan referensi juga ya. Kan karena kalau misalnya kita kan penelitian juga kan kita sumbernya kan nggak cuma satu gitu, banyak gitu kan. Terus juga kan memang negara kita tuh kan ada yang bilang minat bacanya rendah. Nah, dari sini kita bisa menumbuhkan minat baca sedikit demi sedikit gitu. Jadi yang malas baca bisa rajin baca, yang rajin baca bisa makin rajin lagi bacanya gitu kan. Atau kali-kali kalau misalnya ada waktu gitu kan bisa cari toko buku, cari perpustakaan buat cari buku yang bagus gitu kan. Dari situ kan bisa dapat ilmu baru juga gitu. Dari yang nggak tahu jadi tahu gitu, dari yang nggak paham jadi paham gitu. Jadi intinya banyak ilmu yang bisa kita ambil gitu. Apalagi kan sekarang teknologi makin berkembang gitu kan ya. Sekarang makin dipermudah gitu. Bisa secara daringnya lebih enak sekarang, tinggal nyari. Kalau dulu mah kan harus pergi ke sana ke sini. Kalau sekarang kan kalau misalnya nggak bisa cari ke tempat langsung, bisa cari langsung di internet kan lebih gampang gitu. Asalkan kita cek and recheck dulu apakah ilmu atau artikel yang kita lihat ini valid atau enggak gitu kan. Ada suka kegocek juga gitu kan sama yang ternyata geser gitu, sama yang ternyata dipelintir gitu kan, banyak yang dipelintir demi kepentingan lain kan. Nah, kita bisa jadi makin tabayun kalau misalnya dapat artikel ini, kita cross check dulu gitu. Jadi mencari ilmu dengan penuh kehati-hatian lah kalau sekarang. Oke. Itu minat baca bisa meningkat. Jadi bacanya sambil ngobrol mah lebih asik gitu ya, lebih sambil bareng-bareng. Oke, mantap sekali. Nah, hari ini kita cukupkan aja ya di tadi halaman 6 ya. Setelah 3 kasus wudhu, tentang sholat asar, sama pemakaman Nabi
Nah, berhubung suami idaman belum baca, jadi nanti tolong ingatkan saya untuk menunjuk suami idaman membaca pertama kali, oke? Ini suami idaman jangan skip ya. 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 Jadi seperti itu netizennya, semoga bisa dipahami bareng-bareng ya. Kita juga belajar bareng di sini, baru Iya, baca dan betul. memahami, bukan hanya netizen yang awam, kita juga awam, tapi kita belajar bareng, kita bisa bareng berproses bareng gitu ya. Lalu untuk materi kayaknya nanti bisa kita kirim di deskripsi aja ya materi, biar teman-teman bisa mau baca ulang gitu ya. Netizen juga bisa mau baca ulang materinya, nanti kita simpan link di deskripsi, link Google Drive. Oke. Atau itu Nah, paling mungkin ya, segitu aja. Oh ya, apa? sahabat-sahabat, jadi kalau misalkan dari netizen mau merekomendasikan bedah buku apa, mungkin boleh ya dikirimkan Nah, aja ya itu ininya ya. boleh, boleh. Nanti biar kita bikin antrian bukunya gitu. Nah, jadi ya nanti kalau buku ini tamat, ada saran dari netizen nih buku B misal, kayak kita gas, kita bahas kayak gitu. Oke, mantap. Ya mungkin segitu aja buat kali ini, buat para penonton sekalian. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kita semua tercerahkan ya, pemateri, pembaca materi, yang kita yang ngebahas materi, dan juga penonton bisa tercerahkan. Juga tentu mendapatkan manfaat serta pahala dari acara Podbar Babu kali ini. Podcast Barikade bahas buku episode 1 gitu ya. Untuk kelanjutannya nanti part 2 tentang ikhtilaf dan khilaf, nanti akan ada lanjutannya. Maka dari itu biar gak ketinggalan, coba teman-teman subscribe di bawah ini ya. Subscribe, klik tombol merah ya. Dan juga klik jempol ke atas, dan juga komentar di bawah kalau ada masukan, biar kami bisa semakin memperbaiki lagi, khususnya untuk konten ya. Baik, mungkin sekian dari saya sebagai moderator, dan juga terima kasih Kang Penasaran, Kang Suami Idaman, Kang Percaya Prokes juga sudah berpartisipasi di kegiatan Podbar Babu ini. Mungkin sekian untuk sekarang, sampai jumpa lagi di Ada video satu selanjutnya. lagi. Oh, satu lagi, satu. Siap, Iya, siap, tadi siap. belum belum ke itu, belum ke apa tuh? Kesuarain tadi kan, jangan lupa like kan, subscribe, satu lagi belum, Iya, Pak. Sherlock kan. Oke. Ya, ini Kang Suami Idaman emang agak-agak ya. Jadi gak apa-apa. Ya, terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya 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 itu, maksudnya share screen gitu. Oh iya. Enggak, share Cuak, share cuak. share video kita gitu. Oh iya, iya bener.